Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 dari ahlinya, yaitu dari Menpan dan BKN. Mari kita simak sama-sama ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bu Ika ini mungkin juga sekaligus menjawab ya Bu ya untuk kebutuhan angka kredit pengembangan profesi. Jadi sebenarnya ini kita butuhnya itu sampai kapan sih Bu gitu? Mengingat sekarang juga kan udah berlaku yang Permenpan 1 gitu kan. Mungkin penjelasan terkait dengan hal itu juga Ibu sekalian. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Franciscus. Jadi memang Bapak awalnya penyetaraan dapat 300 gitu ya. Untuk ke Madya, Bapak butuh 100 lagi. Sama halnya pada saat konversi itu yang Bapak terima itu yang 300 itu menjadi 100 ya, karena kan memang dikurangi dengan nilai dasar gitu ya Pak. Nilai dasar itu dari mana gitu ya? Mungkin pertanyaannya itu. Nilai dasar itu memang dari pendidikan yang 100 gitu ya, dan 100 lagi dari ahli pertama. Ya, jadi dianggap 200 itu adalah nilai dasar. Sehingga nilai Bapak di ahli muda adalah 100. Kemudian ke Madya butuh 100 lagi karena hanya butuh 200. Sehingga tidak ada perbedaan pada saat kebutuhan Bapak untuk naik ke Madya di angka kredit yang konvensional 300 atau di angka kredit integrasi yang 100. Sama-sama kebutuhannya masih 100 gitu ya Pak ya. Itu dulu. Kemudian tadi mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan pengembangan profesi? Apakah harus dipenuhi gitu ya, sampai kapan gitu ya? Nah, sebenarnya pada saat April 2023 dan Oktober 2023 ya, masih dibuka mereka untuk mengajukan kenaikan pangkat. Ya, kenaikan pangkat untuk mereka di semua jabatan fungsional. Konvensional boleh, integrasi boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat pengajuan sampai dengan kegiatan Desember 2022 memakai integrasi boleh. Ya, tapi syaratnya harus terpenuhi di integrasinya. Angka kredit jabatan terpenuhi, pengembangan profesi terpenuhi. Itu kalau kita mengajukan kegiatan di sampai dengan Desember 2022 ya Pak ya. Ya, tetapi misalnya masih ada yang kurang nih Desember 2022. Permenpannya sudah dicabut, Permenpan dan per BKN 11 2022 sudah dicabut Bapak. Sehingga pengembangan profesi itu sudah tidak menjadi syarat lagi ya. Bapak bisa langsung mengakumulasi di Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 ini ya, dari predikat kinerja. Kalau dari situ 4 tahun dong gitu ya. Ya, jadi Bapak upayakan bisa sangat baik Pak, biar 150% gitu ya. Itu paling mengejarnya di situ. Karena seperti yang kita ketahui Bapak izin ya, dibuka pun mereka punya kesempatan untuk mengejar angka kredit yang banyak pun itu kita agak kesulitan ya. Mungkin kita bisa lebih dari 4 tahun kalau seperti kita gitu ya, dupak gitu, aduh susah banget itu karena 0,000 gitu ya, banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya ini dimudahkan, lebih simpel. Walaupun memang kalau kita lihat, kalau cuma baik gitu 4 tahun gitu ya Pak ya, dengan mengejar itu. Begitu Pak mungkin ya. Bu Ika izin satu pertanyaan dari Kelungkung Bu Ika. Ini juga terkait dengan teman-teman kita
yang merupakan formasi jabatan fungsional bagi yang pengangkatan CPNS-nya sebelum 2023 nih Bu Ika, yang kemungkinan juga sampai sekarang belum diangkat sebagai jabatan fungsional, padahal teman-teman ini adalah formasi. Nah, di satu sisi kalau kita baca aturan yang saat ini berlaku adalah ketika itu formasi tapi tidak diangkat dalam jabatan fungsional, tidak bisa diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ya Bu Ika ya. Nah, jika memang ingin diangkat nih dalam masa-masa ini setelah berlakunya Permenpan 1, Perban 3, itu bagaimana teknis untuk penilaian angka kreditnya nih Bu Ika, dengan konversi SKP-nya itu mulai dari kapan sih gitu? Apakah Januari 2023 ataukah bisa sebelum-sebelumnya juga sebagaimana contoh yang kita lihat tadi? Silakan Bu Ika. Nah, baik, terima kasih. Ini masa transisi lagi nih ya, memang agak-agak itu. Jadi gini, memang pada dasarnya menurut peraturan ya, kita hanya bisa menilai konversi itu di 2023. Terus bagaimana dengan mereka yang memang kasihan juga gitu ya, di tahun 2019, 2020, 21, 22 mungkin belum diangkat ke dalam JF itu ya, atau di 2023 baru diangkat gitu ya. Terus gimana? Apakah 4 tahun lagi mereka ke 3B-nya gitu? Sebenarnya sayang sekali. Tetapi mohon izin, mungkin ini nanti ada Mbak Ikma ya dari Menpan. Kebijakan itu mudah-mudahan ini juga diterima oleh Menpan gitu ya. Apakah nanti ada surat edaran? Sepertinya sih akan dikeluarkan surat edaran untuk mereka yang keadaannya seperti ini. Apakah misalnya kita berikan angka kredit penuh gitu ya, dianggap angka kredit penuh, ataukah seperti apa? Ini kami juga kebijakannya menunggu ya, menunggu dari Menpan apakah nanti ya udah dianggap aja penuh gitu pada saat yang bersangkutan memang, karena itu kalau kita analisa bukan kesalahan yang bersangkutan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional gitu ya. Pada saat mereka melamar formasinya ada, mereka ikut lulus jadi PNS itu kan dengan apa ya? Dengan perjuangan yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian pada saat masuk ke PNS, yang bersangkutan gak diangkat ke JF. Mereka juga nggak bisa minta gitu kan. Itu kebijakan dari pimpinan. Kenapa mereka tidak diangkat ke dalam jabatan fungsional. Yang terjadi dulu itu kenapa nggak bisa diangkat? Karena memang harus diklat. Diklat itu pun bukan kesalahan yang bersangkutan sebenarnya gitu ya. Yang tidak karena kan itu harus ketersediaan anggaran, ketersediaan kuota gitu kan, kesiapan instansi pembina gitu, sehingga memang akhirnya berdampak kepada yang bersangkutan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah kita coba inventarisir ya. Semoga ini coba ditanyakan kepada Menpan, apakah ada kebijakan yang mengatur ya, apakah diberikan angka kredit. Tapi pun misalnya kami selalu berkoordinasi sebenarnya dengan Menpan. Kalaupun misalnya dari Menpan sendiri tidak mengeluarkan kebijakan itu, bolehkah BKN yang mengeluarkan gitu ya. Ini mungkin kita tunggu. Semoga bisa lah jadi pencerahan kita semua gitu ya. Mungkin itu, mohon izin saya belum bisa jawab untuk yang. Iya. Baik, terima kasih Bu Ika. Beruntungnya sebentar lagi juga Bu Ikma dari Kementerian Pan-RB juga bisa bergabung bersama kita ya. Satu lagi Bu Ika, pertanyaan ataukah mungkin nanti juga perlu kebijakan ya. Bagaimana terhadap mekanisme dari Ibu Sagung Hintan, mekanisme pengangkatan seorang pejabat fungsional keterampilan ya, katakanlah bidan mahir begitu. Mahir itu berarti antara 3A 3B ya Bu Ika ya. Dia punya S1, tapi S1-nya juga tidak bisa digunakan untuk berkarir di kategori keahlian JF-nya dia gitu. Jadi dia inginnya beralih ke
JF yang lain, misalkan katakanlah adminkes atau tenaga promosi kesehatan gitu misalkan. Sementara dia terampilnya itu di bidan gitu, Ika. Apakah bisa dipersamakan dengan karena kalau kita bilang ya pengangkatannya menggunakan perpindahan antar jabatan fungsional kan harus setara ya Bu Ika ya gitu, dia harus mahir ke mahir gitu. Cuma dia ini mahir tapi mau ke JF lain keahlian. Nah, kira-kira itu bagaimana Bu Ika? Ya, ya izin. Jadi memang sekarang kita dibuka sebenarnya ya. Mungkin nanti ada Mbak Ipma, kebijakannya itu dibuka. Seseorang itu bisa berpindah kemanapun, tergantung kompetensi yang dia miliki dan syarat jabatan yang memang memenuhi, gitu ya. Contoh misalnya yang bersangkutan adalah bidan, dia punya S1. Kenapa dulu S1-nya enggak yang ngikutin itu ya, nggak linier gitu. Itu ada beberapa hal lah ya. Ya, ada beberapa hal. Mungkin ada juga yang misalnya, Bu, saya mau ke pendidikan yang linier, tapi nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada di sini tuh nggak tersedia gitu. Ada seperti itu ya, sehingga boleh jadi yang bersangkutan akhirnya ke S1 yang lain gitu ya. Selama ada formasi sebenarnya bisa saja gitu ya. Ya ke ahli pertama boleh saja ya. Apalagi adminkes ini nggak ada keterampilannya ya. Iya betul, nggak punya keterampilan. Ya. Kalau menurut saya sih boleh saja ya ke ahli pertama. Tapi mungkin ini juga nanti tolong ditanyakan ke Mbak Ipma ya. Baik, ya. Karena di aturan juga nggak termention ya Bu Ika ya untuk hal tidak, ini. Tidak diatur seperti itu sebenarnya. Iya. Oke. Baik. Baik Bu Ika, kami sudah screening sejumlah pertanyaan, ini luar biasa, tapi percayalah tidak akan berhenti sampai di sini ya. Konsultasi ke Kanrek 10 BK juga pasti akan masih berjalan, tanya langsung ke Bu Ika juga pasti akan masih ada, apalagi tanya ke tim dari Kementerian Pan-RB juga yakin pasti akan juga ada banyak. Jadi mari kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya, kita saling sharing, saling belajar, bahu-membahu sehingga transformasi kebijakan atas pembinaan kepegawaian jabatan fungsional ini bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar nanti kita bisa jadi JF yang agile untuk memperjuangkan kinerja organisasi. Terima kasih banyak ya Ibu Ika untuk waktunya berbagi. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu Ika. Kita juga masih terus kebijakan-kebijakan yang sekiranya menjadi core bisnis dari Badan Kepegawaian Negara untuk mempermudahkan teknis pembinaan kepegawaian JF. Terima kasih Bu Ika. Salam kami untuk pimpinan dan juga teman-teman Direktorat Jabatan. Saya izin boleh ya. Silakan Ibu.